أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-ikhlas wa na'udzubika minas sum'ah war riya'. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, ya. Nikmat disempurnakan, ya. Kenikmatan-kenikmatan yang sekarang menyertai kita, terlebih lagi adalah kenikmatan kesehatan, ya. Yaitu kesehatan, kita diberikan kesehatan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat agama ini, yakni nikmat Islam, Allah menyempurnakan nikmat Islam itu kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa, ya, iltizam dengan syariat ini, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ini akan kita bawa sampai kita akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab tentang mukaffiratudz dzunub, yaitu pembahasan tentang penghapus-penghapus dosa. Yang kemarin kita sudah membahas tentang penghapus dosa, diantaranya adalah keimanan, dan bagian daripada keimanan itu adalah ittiba'u ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, dan kita wajib mengimani terhadap apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kabar-kabar, dan kita wajib taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib, ya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita wajib beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akan menjadi sebab, ya, diampuninya dosa-dosa kita. Terlebih lagi mengikuti Rasul berupa amalan-amalan yang mungkin, ya, mendapatkan balasan-balasan dengan diampuni dosa-dosa, ya. Dan itu sangat banyak sekali amal-amal yang kita ketahui dari Rasul SAW yang balasannya, ganjarannya itu adalah diampuninya dosa-dosa. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan Kitabul Akhlak, yaitu tentang akhlak-akhlak yang di dalamnya terkandung pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang awal dulu sempat kita bahas tentang akhlak berupa at-taubah an-nasuh, yaitu taubat yang murni. Di awal pas kita membahas tentang mukaffiratudz dzunub, yaitu tentang pengampun-pengampun dosa, maka yang paling awal kita akan membahas tentang at-taubah, tentang taubat. Bahkan taubat itu termasuk akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini telah kita bahas, ya. Insyaallah tidak banyak kita ulangi, ya. Hanya saja kita mengingat kembali surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang murni, dengan taubat yang nasuha, yang murni.
asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa dari kalian. Ini adalah satu bentuk akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan akhlak tersebut, yaitu akhlak bertaubat di hadapan Allah, itu akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Selanjutnya adalah as-samahah. Ini adalah akhlak di mana akhlak tersebut bisa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihapusnya dosa-dosa. Samaha itu artinya, ya, paling umum itu diartikan dengan toleransi, ya. Ada juga dimaknai dengan pemurah, ya. Ada dimaknai pemberi maaf atau suka memaklumi, itu namanya samaha, ya. Dalam bahasa kita paling terkenal ya toleransi, ya. Namun samaha itu, ya, ada terkandung di dalamnya adalah pemurah, ya. Kemudian gampang memaklumi, kemudian karom, artinya dermawan, itu juga masuk dalam samaha. Di antara akhlak yang bisa mengampuni atau diampuni dosa-dosa kita itu karena samaha, karena pemurah, ya, gampang memaklumi, kemudian pemaaf. As-samahatu fil Islam tatajalla fi kulli amrin. Toleransi atau pemurah ini di dalam Islam nampak di setiap ajaran-ajaran Islam, nampak dalam sebuah perintah-perintahnya, ya. Baik itu yang sifatnya awamirihi, yang benar-benar perintah. Kalau perintah, yang perintah itu berarti perintah untuk menjalankan. Wa nawahihi, atau perintah untuk meninggalkan, namanya larangan-larangan. Dalam Islam itu sebenarnya sudah terkandung ajarannya itu ada ajaran-ajaran pemurah, ajaran pemberian maaf, ajaran gampang, menggampangkan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kemudahan. Ya. Maka dari itu samaha ini termasuk qiyam, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita, yaitu Islam. Bahkan muallif, ya, pengarang kitab ini yaitu Syekh Id, ya, Al-Hilali, beliau mengatakan al-qiyam, ya, fi jauhariha, yaitu nilai-nilai dalam mutiara-mutiaranya, mutiara-mutiara syariat ini. Baik itu berupa jalannya, caranya, ya, fi kulli masalikiha, di setiap cara agama ini dalam menuntun umatnya. Bahkan durubua, atau bahkan itu adalah derap langkahnya, sama juga sebenarnya di masalik, ya, wa nazmiha, dan juga aturan-aturannya. Dalam Islam itu ada aturan-aturan yang semuanya itu kalau kita kembali untuk meneliti masih di dalamnya ada rasa toleransi, rasa pemurah, rasa pemaaf, rasa menggampangkan, ya. Itu Islam, ya. Maka dari itu mu'alif menyebutkan di sini inna samahata thayyibun fin nafsi. Sesungguhnya pemurah ini baik untuk jiwa kita. An karomin wasakhain. Dia itu menimbulkan perasaan karom, ya. Karom adalah dermawan, sakha juga dermawan, pemurah. Wa insyirahu fi sadri, dan hati ini mudah lapang, ya. An-naqain, sehingga jernih hati ini. Wattaqo, dan kuat, gampang ada tamengnya, ya. Walainun fil janib, dan juga lembut dengan sesamanya. An suhulatin wa yusrin, karena dia hatinya lembut kepada sesamanya, maka dia bermudah-mudah dengan sesamanya, menggampang-gampangkan dengan sesamanya. Wa talaqatun fil wajhi, dan juga wajah yang berseri-seri, ya. Memang agama kita itu memerintahkan, ya, mustahab, menganjurkan agar kita sesama muslim wajahnya berseri-seri. An bisyasatin wa busyrin, dalam rangka, ya, menyalurkan, ya, kegembiraan gitu, ya, dan wajah yang berseri-seri. Itu adalah samaha, ya. Samaha menimbulkan hati yang lapang, menimbulkan kelembutan antar sesama,
dan juga menimbulkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Ya. Kemudian juga zullatun alal mu'minin duna hawanin. Ini bagus sekali. Zullatun alal mu'minin. Dia juga terlihat tawadhu di hadapan sesama muslim, tapi bukan dalam rangka merendah. Ya, dia tawadhu tapi bukan dalam rangka merendahkan diri, bukan. Wa musahalatun fit ta'amul, dan dia juga bermudah-mudah dalam bermuamalah, duna ghabnin wa gharrin, tanpa harus dipandang orang yang, ya mohon maaf, terlihat bodoh, bukan begitu, atau bukan seperti orang yang tertipu. Dia bermudah-mudah dalam bermuamalah itu bukan karena dia tertipu, bukan, dan juga bukan karena dia bodoh, tapi memang karena ada samahah tadi. Dia bermudah-mudah. Wa taisirun fid da'wah ila Allah, dan juga dia bermudah-mudah mendakwahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, duna mujamalatin, tanpa dia itu bermujamalah, berindah-indah. Maksudnya tanpa dihiasi hal-hal tertentu, tanpa adanya perasaan sum'ah, tanpa ada perasaan riya, tidak. Dia berdakwah kepada Allah murni karena Allah, bukan karena mujamalah, bukan karena ingin dipandang, bukan. Wa mudahanatin, bahkan dia berdakwah bukan karena ingin dianggap, kalau bahasa kita itu menjilat, gitu ya. Bahasa kita itu menjilat, ingin diakui gitu, bukan. Tapi dia murni dakwahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mujamalah atau bukan karena ingin diakui, ya. Itu adalah samahah. Ya, itu adalah samahah. Kemudian samahah ini disebut oleh muallif kitab ini lubabul Islam. Ya, inti daripada ajaran Islam. Wa dzirwatu sanamil akhlak, dan puncak daripada akhlak-akhlak. Wa afdhalul iman, dan juga seutama-utamanya keimanan. Taib, ini adalah akhlak samahah yang disebutkan oleh muallif kitab ini atau pengarang kitab ini sebagai akhlak yang mulia dan sebagai akhlak yang dimasukkan ke dalam akhlak-akhlak yang bisa diampuni dengannya dosa-dosa. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah." Dan janganlah engkau bersumpah, wahai orang yang mempunyai keutamaan di antara kalian, was-sa'ati, dan juga mempunyai kelapangan, ayyutu ulil qurba, untuk mencegah, memberikan nafkah kepada orang-orang yang punya kerabat tapi miskin, wal masakina, dan orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, ini poinnya, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah dia memberikan maaf, wal yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah engkau suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi orang pemaaf dan berlapang dada, samahah tadi itu mendapatkan janji, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah engkau mencintai, engkau senang Allah mengampuni dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah surat An-Nur ayat 22. Dalam surat An-Nur ini, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya asbabun nuzulnya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini kita kenal akhlaknya luar biasa, tapi masih ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena memang ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ini memang misalkan kita orang biasa itu ya agak membenarkan apa yang dilakukan Abu Bakar. Ya pantas Abu Bakar nggak mau ngasih makan lagi orang-orang miskin. Jadi ceritanya ini Abu Bakar itu punya sepupu
dari pihak ibu. Jadi ada namanya Mistah ibn Utsasah. Nah, Mistah ini adalah orang di antara orang yang ikut-ikut menyebarkan hoaxnya Aisyah ketika difitnah berzina. Ya, bahkan Aisyah itu mengumpat juga karena saking keselnya dengan si Mistah ini. Nah, Mistah ini miskin dan dia ada kerabat dengan Abu Bakar. Selain itu, juga dia adalah muhajirin. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya nggak akan menyegah lagi memberikan nafkah kepada diri. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ini. Setelah Aisyah radhiyallahu anha dibebaskan dalam tuduhan berzina. Ya, tuduhan berzina dengan 10 ayat yang turun untuk membebaskan Aisyah dari fitnah itu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah dengan sumpah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, wal ya'fu wal yasfahu, dan berikan maaf, kemudian berlapanglah dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau senang jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Seketika itu Abu Bakar langsung rujuk, nggak jadi. Itulah orang mukmin, ketika turun ayat langsung. Dan memang para sahabat itu adalah orang-orang pilihan. Ayat-ayat turun di hadapan mereka, ayat-ayat turun di zaman mereka, dan mereka tanpa menolak sedikit pun, langsung rujuk. Ya, tidak ada alasan-alasan. Ya. Ini adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar, ya, kita ketahui keutamaannya sangat tinggi. Ya, tidak ada kata alasan apapun, langsung rujuk kembali dan lebih menginginkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui Abu Bakar ini termasuk ahli Badr, orang yang ikut dalam perang Badar, yang mana juga termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya qabla wa ba'dah, ya. Sebelumnya itu pernah buat dosa sudah diampuni, bahkan setelahnya pun jika buat dosa akan diampuni. Tapi ketika mendengarkan ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, Abu Bakar kembali. Akhirnya beliau menjadi orang yang rujuk, dan Masya Allah beliau menjadi orang yang utama di umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya samaha. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari, ya, sedikit ada perbedaan lafadz. Saya tadi sore ngecek di aplikasi, terdapat beberapa perbedaan redaksi, tapi mu'alif di sini membawakan memang akhrajahul Bukhari, bahwasanya termasuk dalil daripada orang yang samaha dan dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalil tentang dulunya ada orang sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana malaikat-malaikat itu bertemu dengan ruhnya orang yang telah meninggal, ya. Talaqat al-malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat bertemu dengan ruhnya seorang laki-laki, yang mana dia itu adalah umat sebelum kalian, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian malaikat ini mengatakan, a'lamta min khair syai'a? Apakah engkau tahu, adakah amalan kebaikan yang engkau lakukan? Kenapa ruhmu seperti ini? Kenapa balasanmu seperti ini? Itu maksudnya malaikat. Jadi dia mempunyai ruh yang indah. Jadi ruhnya orang-orang beriman nanti itu, ma'asyiral muslimin, ketika dicabut nyawanya itu, ya, baunya sangat harum. Sebagaimana hadis dalam Al-Bara' bin Azib. Jadi ruhnya seorang mukmin itu nanti ketika dicabut, ya, oleh malaikat maut, dia dibawa ke langit dengan ruh yang sangat wangi. Sampai malaikat-malaikat takjub. Ini ruh siapa? Ma hadzal ruh. Ini ruhnya siapa ini? Ya. Nah, kira-kira dalam hadis ini, ya, seperti itu juga. Ruhnya ini kelihatan adalah ruh orang baik. Kemudian ruh ini mengatakan, qala kuntu amir. Aku dulu itu adalah seorang yang pemimpin, gitu ya. Fatayani, kemudian banyak di antara mereka itu yang meminta uzur kepadaku, entah karena memang dia itu memberikan sesuatu
hutang atau apa, ya. Fayanzuru al-mu'sir. Aku biasanya membebaskan, ya, bagi orang-orang yang kesusahan. Wa yatajawaza an musir. Kemudian orang-orang yang punya kelonggaran itu saya tunggu sampai akhirnya dia bisa memenuhi haknya. Kalau orang yang keberatan tadi dia kadang bebaskan, tapi kalau orang yang punya kelonggaran dia tunggu sampai dia nyaman untuk menunaikan haknya atau menunaikan kewajibannya. Maksudnya menunaikan kewajibannya. Faqala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatajawaza anhu, maka biarkan dia. Biarkan dia. Artinya dosa-dosanya tidak dianggap lagi. Sudah biarkan saja orang ini, karena dia dulu pernah membiarkan orang lain menghapus memaklumi orang-orang yang lain, maka Allah juga memaklumi orang tersebut. Ya, itu adalah dua dalil tentang samaha, yaitu samaha itu bisa terampuni dosa-dosa dan bisa dosa-dosa itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam bahasa kita samaha ya kemurahan, kemudian toleransi, juga pemaaf itu juga masuk dalam samaha. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya memang memilih judul ya agak menarik walaupun kita runut sesuai dengan kitab. Kita runut saja sesuai dengan kitab, ada yang kita baca lafadznya, ada kita baca secara arti. Baik, kita runut dulu ya. Akhlak, termasuk akhlak yang bisa terampuni dosa-dosa itu adalah al-ihsanu ba'dal isa'ah, yaitu berbuat kebaikan setelah berbuat ketidakbaikan, keburukan, gitu ya. Al-ihsanu ba'dal isa'ah. Ya, dalam hadis ya dikatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita bahas ini ketika kemarin kita membagi bahwasanya Allah itu mengampuni dosa itu bisa terhapus atau bisa tabdil. Nah kalau isa'ah al-ihsan ba'dal isa'ah ini adalah yang termasuk menghapus. Yang termasuk menghapus, ya. Karena dalam hadis itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Akhlak ini juga termasuk akhlak yang nantinya Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan diampuninya dosa-dosa dengan cara dihapus. Kita baca apa yang ditulis oleh mu'alif kitab ini, oleh pengarang kitab ini, al-insanu majbulun 'ala syahwat. Manusia itu diberikan jiblah, ya. Diberikan karakter, ya. Itu condong kepada syahwat, condong kepada sesuatu yang dia senangi. Fa idza waqa'al 'abdu, maka ketika seorang hamba itu berada dalam jabailul maksiyah, dalam suatu kondisi ya jiblah akhirnya jatuh kepada maksiat, wajtaraha sayyi'ah, maka dia akan tercacati dengan kesalahan tersebut. Artinya ketika orang punya kesalahan, maka dia akan ya, tercacati, dia akan ada sesuatu hal yang kurang. Maka syariat ini memberikan solusi, fal yusari' ila muqabalatiha. Maka hendaklah dia itu cepat-cepat untuk melawannya dengan amalan yang kebalikannya. Ya. Kalau itu keburukan, maka kebalikannya adalah kebaikan. Kalau itu keburukan, dia balas dengan kebaikan. Ya. Maka dari itu ka'ayyuqabil, sebagaimana dilawannya al-khusyunah billayyin, sebagaimana dilawannya sikap keras itu dengan sikap lembut. Jika kita melakukan kesalahan karena sikap keras kita, maka kita balas dengan sikap lembut kita. Wal ghadab bil kadhim, dan marah itu dibalas dengan cara menahan diri. Sebagaimana penyakit itu dibalas dengan obat, kata mu'alif, ya. Sebagaimana penyakit itu dibalas dengan obat. Wa kadza ansab.
wa kadza ansab, dan inilah yang lebih cocok. Ini perkataan mu'alif yang cukup baik untuk kita sampaikan. Wa kadzalika ansab, dan inilah yang lebih cocok. Walaisa syarton, walaupun tidak termasuk syarat. Ya. Walaupun tidak termasuk syarat. Ada orang melakukan keburukan, nggak langsung atau nggak membalas dengan satu kebaikan, ya mungkin nggak ada masalah bagi dirinya, ya. Nggak ada masalah bagi dia. Tapi itu akan juga tidak menghapus dosanya. Tapi ketika kita sebagai hamba yang tahu, yang cocok itu, yang lebih utama itu adalah ketika ada keburukan, maka langsung kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ketika orang sakit itu langsung diikuti dengan obat. Nah, ini yang dikatakan oleh mu'alif kitab ini. Baik. Wa qala ta'ala, dan yang menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan ketika Ketika melakukan kesalahan kemudian diikuti oleh kebaikan-kebaikan itu, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-114, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ini satu akhlak pada diri kita, ya. Akhlak di hadapan Allah maupun akhlak di hadapan manusia. Misalkan kita sedang marah, maka penawarnya marah itu adalah perasaan lembut. Misalnya kita dalam keadaan keras, maka penawarnya adalah lembut. Ya, itulah akhlak-akhlak yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, ya, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat Ahmad, akhrajahu Tirmidzi juga, dan juga Ibnu Abi Syaibah. Ya. Hadis yang terkenal, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adfi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Itu adalah akhlak yang kedua tentang berbuat kebaikan setelah berbuat keburukan. Ini al-ihsanu ba'dal isa'ah. Selanjutnya adalah badlus salam wa husnil kalam. Menebarkan salam dan berkata baik. Itu juga termasuk hal-hal yang bisa menghapus dosa. Mu'alif membawakan hadis, ya, hadis saja, penjelasan tidak ada, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh akhrajahu Kharaiti, ya. Akhrajahu Kharaiti, di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, ya. Walaupun tidak ada syahid daripada hadis-hadis yang lain yang saya dapati lafadznya seperti ini, tapi kita baca saja, ya. Beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya dari yang bisa membawakan ampunan-ampunan, bisa mewajibkan ampunan itu adalah badlus salam, mencurahkan salam atau menyebar salam, wa husnul kalam, dan juga berkata baik, ya, tanpa ada syahid, tanpa ada hadis-hadis yang lain. Mungkin dibawakan hadis yang sahih tentang diampuni dosa-dosa, ya, Allahu a'lam. Yang termasuk akhlak yang bisa mengampuni dosa-dosa itu adalah mengucapkan salam, ya, dan juga berkata baik. Baik. Saya coba untuk menggandengkan dengan hadis-hadis yang lain yang tentang badlus salam. Kalau hadis yang terkenal tentang badlus salam itu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya,
Ala adullukum idza fa'altum tahabbtum. Nah, ini hadisnya sahih yang ini. Maukah engkau aku berikan tahu, yaitu satu amalan, jika engkau beramal dengannya, tahabbtum, engkau akan saling senang, saling suka, saling cinta. Ya. Ya. Tentu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bala, tentu Rasul, saya pingin. Ya. Kemudian Rasul menjawab, afsyus salam bainakum. Ya. Sebarkan salam kepada di antara kalian. Nah, itu hadis yang tentang salam. Nah, kalau tentang husnul kalam, maka ini banyak sekali, ya. Baik dalam berbicara banyak sekali. Ya, antaranya tadi hadis yang kita baca ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini termasuk akhlak-akhlak yang baik atau husnul kalam, ya. Walhasil hadis ini ya secara lafaz tidak ditemui ya, yaitu mujibatul maghfirah. Namun dalam hadis-hadis yang lain tentang anjuran mengucapkan salam, kemudian anjuran berkata baik itu ya tersebar di banyak hadis. Berarti anjuran berakhlak seperti ini ya itu sudah diwakili ya, atau sudah ada pada hadis-hadis yang sahih lainnya. Ya, termasuk falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah engkau berkata baik atau diam. Ini juga termasuk anjuran untuk husnul kalam. Ya. Yang selanjutnya, akhlak yang bisa ya mengampuni dosa-dosa adalah al-musafahah, berjabat tangan. Al-musafahah yaitu berjabat tangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah serta Ahmad ya. Hadisnya sahih bisyawahid ya. Hadisnya ini hadis sahih ya dengan syahid dari hadis-hadis yang lain. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini." Tidak ada dari dua orang muslim yaltaqiyani yang dia itu bertemu. Fayatasafahani, kemudian dia saling berjabat tangan, illa kecuali dia ghufira diampuni lahuma bagi keduanya. Qabla ayyatafaraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Ya. Jadi tidak ada dua orang muslim saling berjabat tangan, saling bertemu, kemudian berjabat tangan, kecuali dia itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Ya. Barangkali mungkin ada dosa tertentu ya. Bahkan mungkin di antara keduanya ada dosa tertentu, kemudian dia saling ikhlas ya. Akhirnya dosa-dosa itu diampuni, yaitu saling berjabat tangan. Ya, antara muslim dengan muslim lainnya atau antara muslimah dengan muslimah lainnya. Ya. Itu juga termasuk amalan-amalan yang bisa mengampuni, yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian akhlak yang selanjutnya yaitu al-ihsanu ilal hayawan warifqu bihi. Berbuat baik kepada hewan dan juga berlemah lembut kepadanya. Masya Allah, dalam Islam itu tidak hanya mengajarkan berlemah lembut kepada manusia saja, kepada anak, kepada istri, kepada teman, kepada sahabat, kepada kaum muslimin pada umumnya, enggak. Tapi bahkan sampai mengajarkan berlemah lembut kepada hayawan. Insya Allah. Ya. Ini dalam hadis disebutkan ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun." Ya. Suatu saat ada seseorang yamshi, berjalan bitariqin, di suatu jalan. Idza stadda alaihi al-'atash, dia mengalami rasa dahaga yang sangat. Fawajada bi'ran, kemudian dia di tengah jalan tadi menemui sumur. Fanazala fashariba fakharaja, kemudian dia turun ke sumur tersebut ya. Mungkin sumurnya nggak ada timbanya ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau sumur sekarang ya ada kerannya sekarang langsung keran di pinggir jalan ya. Dulu enggak, dulu sumur dan enggak ada timbanya.
Di riwayat ini tidak ada. Dan beliau ini turun, fanazala fasyariba, kemudian dia minum, wa kharaja, kemudian dia keluar. Fa idza bikalbin yalhas. Tatkala dia keluar, ternyata dia kelihatan ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya'kulu thara minal atos. Kasihan sekali, dia makan daripada lemah-lemah yang basah-basah. Mungkin di samping bi'r tadi, di samping sumur itu ada lemah, ada tanah yang masih basah, yang ada air-airnya. Dia makani, mungkin dia jilat-jilat gitu. Faqala rajul, maka si laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal qalb minal atash. Sungguh anjing ini telah sampai pada dirinya. Dia telah mengalami rasa dahaga juga. Mislal ladzi balagha minni. Sebagaimana saya telah mengalami dahaga juga. Fanazala bi'r. Kemudian si orang tadi itu turun lagi ke sumur. Famala'a khuffahu. Kemudian dia memenuhi sepatunya. Ya. Summa amsakahu bifihi hatta ruqyah. Kemudian dia gigit sepatunya tadi yang penuh dengan air dengan bibirnya untuk keluar dari sumur. Karena kalau megang satu ini nggak bisa, kemungkinan begitu nih, nggak bisa, harus pakai tangan dua. Akhirnya dia gigit dengan bibirnya, dengan mulutnya, dan dia keluar dengan membawa sepatu yang penuh dengan air tadi itu. Fasaqal kalb. Kemudian diberikanlah minum anjing ini. Fasyakarallahu lahu. Kemudian Allah bersyukur, berterima kasih. Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Wa ghafara lahu. Kemudian Allah mengampuni orang tersebut. Ya. Jadi gara-gara meminum, ya, memberikan minum kepada si anjing, ya. Konotasi anjing itu kan hewan najis, Bapak Ibu, ya. Hewan haram, ya. Tetapi, ya, walaupun tetap hewan itu mengandung najis dan seterusnya, tapi ketika kita berbuat baik dengannya, ketika apalagi dalam keadaan kesusahan seperti itu, maka akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu. Kemudian para sahabat yang mendengarkan cerita ini menanyakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajr. Wahai utusan Allah, sungguh apakah di dalam bermuamalah dengan hewan ternak itu juga ada balasannya? Wahai Rasulullah, apakah, ya, dengan kita memberikan makan ternak, memberikan minum ternak itu juga ada balasannya? Faqala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli dzatin kabitin ratbatin ajrun. Di setiap hewan yang punya kabit, yang punya hati ratbatin yang basah, ajrun, itu ada pahalanya. Misalkan kita ternak ayam, Bapak Ibu, ya, ternak sapi, ternak kambing, ya, kita memberi makan dia sebagaimana, ya, Allah, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalamnya ternyata ada pahala. Masya Allah. Ya, anjing saja tadi dapat pahala, apalagi apa? Sesuatu hal yang di sana ada manfaat, lebih-lebih seperti hewan ternak dan seterusnya. Ya, ya, Masya Allah, ya. Maka kebahagiaan bagi para peternak ini, ya, yang punya hewan-hewan yang diternak, kemudian dia memberikan makan, memberikan minum, di sana ada pahala, insya Allah. Seperti itu. Wahadihi ba'du taujihatin nabawiyah al-karimah fir rifqi bil hayawan. Dan ini adalah arahan daripada Nabi Muhammad SAW, nubuah, arahan nubuah yang mulia, untuk senantiasa kita berlemah lembut dengan hayawan, ya. Berlemah lembut dengan hayawan. Dan ini juga menjadi bantahan, ya, bagi orang-orang yang di luaran sana. Oh, Islam itu tega, apalagi sebentar lagi ini apa? Idul Adha. Tega. Setiap tahun itu apa?
menyembelih kambing, menyembelih sapi. Wah, ini termasuk tega ini umat Islam dengan hayawan. Enggak. Islam mengajarkan lemah lembut. Bahkan Islam menjanjikan lemah lembut dengan hayawan itu ada pahalanya dan juga diampuni dosa-dosa. Ya. Dan itu syariat Nabi kita. Ya. Syariat Nabi kita dalam menyembelih, berkurban. Ya. Ada juga menyembelih untuk akikoh. Ya. Itu syariat Nabi kita. Bukan berarti apa? Kita tidak baik dengan hewan. Bahkan ketika kita teliti kembali bagaimana ya seorang yang ahli dalam menyembelih itu pasti akan memperhatikan ya, alat menyembelihnya tajam apa enggak. Bahkan memperhatikan ya bagian-bagian yang tersembelih itu apa saja. Ada hulkum, ada mari, ya, ada wadijan. Itu harus putus semuanya. Dan ketika diteliti, ketika empat-empatnya ini tergorok ya, tersembelih dengan baik, ya, itu tidak merasakan apa-apa hewan. Ya, tidak merasakan kesakitan, bahkan seperti itu. Saking nyamannya. Ya, dengan catatan tadi itu, dia pakai pisau yang tajam, fal yarih dhahbihatahum, ya. Maka buatlah penyembelian itu dengan senyaman mungkin. Ya. Seperti itu. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap ya dengan adanya syariat menyembelih itu adalah bagian daripada Islam, agama yang tidak sayang dengan hewan. Oh tidak. Bahkan saking sayangnya ya, bagaimana hewan itu disembelih dalam keadaan yang baik ya, agar tidak merasakan sedikit pun kesakitan. Yaitu dengan terputusnya dari bagian-bagian disembelih tadi itu ya. Ada hulkum ya, itu jalannya udara ya, wal mari itu jalannya makanan, kemudian wadijan. Wadijan ini mungkin pembuluh vena sama arteri mungkin yang yang masuk ke paru-paru dan yang keluar ke paru-paru. Ya, seperti itu diperhatikan oleh Islam, masya Allah ya. Jadi ini alasan ya. Karena mu'alif di sini menyebutkan dengan makna saya jelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya orang-orang Islam itu tidak sayang dengan hewan. Ini salah besar dan umat Islam itu adalah umat yang paling sayang dengan hewan. Dalam hadis yang lain tidak disebutkan di sini sebenarnya, ada seorang perempuan ya, udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan itu dimasukkan atau disiksa dalam neraka gara-gara hirrah, gara-gara kucing. Lahya tarakatha. Tidaklah dia itu membiarkan saja kucing itu. Wahya habasatha. Tapi dia malah mengerangkeng, menjara, menahan dia. Kemudian si kucing ini tidak bisa makan, tidak bisa minum sampai mati. Habasatha hatta matat. Ya, dia ini dikurung sampai akhirnya mati. Tidak dikasih makan, tidak dikasih kebebasan juga untuk makan sendiri, akhirnya dikurung sampai meninggal. Di dalam hadis dikatakan apa? Udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan itu disiksa di dalam neraka gara-gara sebab kucing. Masya Allah ya. Ini juga anjuran-anjuran untuk kita berbaik dengan hewan. Dan ternyata berbaik dengan hewan itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu adalah akhlak-akhlak yang mana dengan kita berakhlak yang kita sebutkan itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya adalah ijtinabul kabair wal mubiqat ya, kemudian al masaib. Termasuk hal yang nanti akan menghapus dosa-dosa itu adalah menjauhi dosa-dosa besar ya, dosa-dosa yang membuat kita celaka dan atas sebab bersabar dalam musibah ya, bersabar dalam musibah. Insya Allah ini juga termasuk hal-hal yang bisa terampuni dosa-dosa. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat kita amalkan di setiap harinya insya Allah dan menjadi sebab pemberat amalan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد